Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Allah, utuslah Roh Kudus-Mu menolong kami masing-masing, agar kami sanggup memahami dan melaksanakan firman-Mu yang akan kami dengar saat ini di dalam kehidupan harian kami. Semoga kami dapat melaksanakannya dengan baik. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Suci Lukas, bab 9 ayat 51 sampai 56. Ketika hampir genap waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Diutusnya beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk sebuah desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria di situ tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, bolehkah kami menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka, "Kalian tidak tahu apa yang kalian inginkan. Anak Manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya." Lalu mereka pergi ke desa lain. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Apa kabar semuanya? Saya berdoa semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari semuanya sehat walafiat berkat Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar, di sini penginjil Lukas menceritakan bahwa ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, maka Yesus berjalan menuju ke Yerusalem. Yesus sudah mengetahui bahwa di Yerusalem pasti ia ditangkap, disiksa, dipukul, disalibkan, bahkan wafat di kayu salib untuk menebus semua dosa manusia. Sehingga ia mau tidak mau tetap mengarahkan pikirannya, tetap mengarahkan hatinya, tetap mengarahkan seluruh dirinya ke Yerusalem. Dan ini hal yang sangat luar biasa yang ada dalam diri Yesus itu. Bayangkan saja Bapak, Ibu, kita tahu bahwa misalnya di desa A saya akan dipukul, saya akan disiksa, saya akan disalibkan. Kok kenapa saya harus ke situ? Sebagai manusia mesti kita menghindar dari penderitaan. Dan itulah yang sering Anda lakukan di dalam hidup ini. Tetapi bagi Yesus tidak demikian. Ia tahu rancangan Allah Bapa
sangat indah baginya. Sehingga di dalam hidupnya dia hanya melaksanakan kehendak Bapaknya. Dia mau berjalan masuk ke kota Yerusalem untuk mengalami semua yang dikehendaki Allah bagi dirinya. Kita mendengar bahwa sebelum Yesus masuk ke kota Yerusalem, sesungguhnya 2 orang murid tadi dan juga Yesus ditolak oleh orang Samaria. Dan saat-saat itu kita dengar sendiri reaksi 2 murid Yesus itu amat manusiawi. Mereka katakan kepada Tuhan, "Bolehkah kami menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka?" Sebagai manusia, ketika kita ditolak, ketika kita dihina, kita akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jarang sekali kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Mengapa? Karena kita mau mencari popularitas kita. Kita mau disanjung oleh manusia bahwa dia itu hebat dari segi fisik, dari segi intelektual, dan lain sebagainya. Padahal sesungguhnya yang disanjung oleh manusia itu membuat kita masuk ke perangkap iblis itu sendiri. Dan apa yang kita dengar hari ini, Yesus tidak ingin kita masuk ke dalam perangkap iblis itu. Dia menjawab kedua murid tadi, "Kalian tidak tahu apa yang kalian inginkan. Anak manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya." Yesus berusaha menjelaskan kepada Yakobus dan Yohanes bahwa ia datang ke dunia bukan untuk membinasakan manusia. Tujuannya sangat jelas, bukan untuk membinasakan manusia. Sehingga walaupun ia ditolak, walaupun para muridnya ditolak, ia tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi dia mau menunjukkan, mengajarkan kepada para murid bahwa kejahatan mesti dibalas dengan kebaikan. Maka sebagai murid-murid Tuhan, kita mesti mencontohi hal ini di dalam kehidupan harian kita. Memang mudah diucapkan, kejahatan dibalas dengan kebaikan. Tetapi rasa-rasanya sulit sekali kita wujudkan hal ini, firman ini di dalam kehidupan kita. Tetapi jangan menyerah. Kita mesti meminta Allah Bapa untuk mengurapi setiap kita dengan Roh Kudus-Nya. Karena sebagai manusia kita tidak mampu. Tetapi ketika kita menyerahkan diri kita kepada Roh Kudus, Roh Kudus akan membantu kita masing-masing. Sehingga kita mampu membalas kejahatan dengan kebaikan. Sekali lagi, mintalah kepada Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh penolong. Maka dia akan menolong setiap kita untuk mampu membalas kejahatan dengan kejahatan, dengan kebaikan. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, saya akan share satu pengalaman saya yang menunjukkan bahwa sebagai manusia saya tidak mampu membalas kejahatan dengan kebaikan. Tetapi karena Tuhanlah yang mengutus Roh Kudus menolong saya, maka saya mampu melakukan itu. Dan itu bukan karena kuat kuasa saya, tetapi karena kuat kuasa Allah Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, beberapa tahun yang lalu saya bertugas
di pedalaman Asmat. Di sana saya pernah dituduh bahwa saya menabrak jaring milik masyarakat. Padahal saya tidak melakukan hal itu. Beberapa orang datang ke rumah saya lalu meminta saya untuk harus mengganti jaring itu. Kalau tidak mengganti jaring, berarti saya mesti membayar jaring itu. Nah, ketika mereka datang dan mengatakan, "Pastor, tadi kami melihat pastor menabrak jaring kami. Dan mau tidak mau pastor harus membayar jaring itu." Lalu saya katakan kepada mereka, "Bapak Ibu, mohon maaf, saya tidak melakukan hal itu. Saya tidak menabrak jaring Bapak Ibu dengan speed saya. Seandainya saya yang menabraknya, pasti saya bersedia untuk membayar jaring itu. Atau saya bersedia untuk mengganti jaring Bapak Ibu yang sudah rusak itu." Nah, saya berusaha untuk menjelaskan kepada mereka bahwa saya tidak melakukan hal itu. Tetapi mereka semakin menuduh saya. Itu bukan orang lain, pasti pastor. Karena tadi kami melihat speed pastor baru lewat di situ. Dan saya akhirnya minta mereka demikian. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, mari kita berdoa. Kita minta supaya Allah Roh Kudus menolong kita. Nah, saat itu mereka juga tidak mau. Saya katakan, ya sudah, kalau Bapak Ibu tidak mau, saya juga tidak akan membayar jaring itu, karena jujur saya tidak melakukan hal itu. Lalu akhirnya mereka pulang saja ke rumah mereka. Nah, setiap saat mereka selalu membenci saya karena kejadian itu. Tetapi yang saya lakukan adalah ketika saya lewat di depan rumah mereka, selalu menyapa mereka, selalu memberi salam kepada mereka. Dan apa yang terjadi? Dengan berjalannya waktu, mereka akhirnya datang dan meminta maaf kepada saya. Mereka katakan, "Pastor, kami minta maaf. Sesungguhnya kami tahu bahwa pastor tidak menabrak jaring itu. Hanya karena kami membutuhkan uang, sehingga kami dengan sengaja datang dan memaksa pastor untuk membayarnya. Syukur-syukur pastor tidak membayarnya, tetapi kami sudah menuduh pastor. Sehingga saat-saat ini kami minta maaf." Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, dengan pengalaman ini saya mau mengatakan kepada Anda semua bahwa secara manusiawi saya tidak mampu melakukan. Tetapi atas pertolongan Allah Roh Kudus, saya mau katakan bahwa kita pasti mampu melakukannya. Karena Roh Kudus akan selalu menolong kita untuk melakukan banyak kebaikan. Secara khusus kita akan sanggup membalas kejahatan dengan kebaikan. Semoga demikian. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, melalui firman-Mu hari ini, Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau datang bukan untuk membinasakan kami, melainkan Engkau datang untuk menyelamatkan kami dengan jalan penderitaan. Semoga kami yang adalah murid-murid-Mu mampu juga mencontohi teladan hidup-Mu di dunia.
mampu bersaksi bahwa kehadiran-Mu selalu menyelamatkan orang lain, bukan untuk membinasakannya. Juga kehadiran-Mu membawa kebaikan bagi semua orang. Bahkan Engkau tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Semoga kami sebagai murid-murid-Mu sanggup melakukan hal ini, karena Engkau akan selalu menolong kami dengan Roh Kudus-Mu. Bapa yang Maha Baik, saat-saat ini hamba berdoa untuk semua umat-Mu. Semoga Engkau mengutus Roh Kudus membantu umat-Mu agar mampu membalas kejahatan dengan kebaikan, agar mampu bersaksi tentang Engkau yang adalah juru selamat kami semua. Bapa yang Maha Baik, hamba juga mohon rahmat kesehatan, mohon rezeki bagi semua umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Semoga mereka memperoleh rahmat kesehatan dan rezeki yang secukupnya dari Dikau, sehingga mereka tidak kekurangan apapun, karena di dalam Engkau semua orang akan mengalami kelimpahan rahmat-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.